Yo guys, welcome to back my channel Bara Sudarmo. Yeay. Jadi di video kali ini gua nggak lagi di kamar. Sekarang gua di atas genteng rumah gua. Bosen gua di kamar mulu. Jadi sekarang gue pengen bikin video tentang Pulau Derawan. Perjalanan itu dimulai dari rumah gua di Bambu Apus. Jadi kita berangkat sekitar jam 5. What's up guys? Akhirnya saatnya telah tunggu-tunggu. Pagi sekarang jam setengah 4. Akhirnya gue mau berangkat ke Pulau Derawan. Perjalanan lumayan jauh nih. Ke bandara dulu. Setelah bandara kita bertemu dengan adik gue, sepupu dan temennya. Berangkat dulu. Let's go. Bus, akhirnya sampai. Jam berapa sekarang kita? 6 kurang 20 menit kita sampai di bandara. Jam 7. Kita mau beli carrier guys. Ini berapa harganya? 28 liter 3 juta. Wah anjir ini ngawur cuk. Apa mereka tadi? First Dragon Kaken. Namanya udah susah disebutin ya. Temen gue mau beli carrier sosokan. Ini aja minjem loh. Bang. Setelah gue sama Sinyo nunggu lama Sasa, kok ada kejanggalan gitu. Kenapa adik gue nih, si Sasa dan Lena ini gak muncul-muncul, padahal udah jam setengah 7 pagi loh itu. Anjir jam berapa nih? Setengah 7. Sasa belum datang anjir. Gila Sasa lama banget nih. Check-in langsung tuh anjir. Tuh kan, aduh check-in tutup lagi. Anjir telat pesawat cuy. Cepetan. 7. Setelah perjalanan itu kita lari-lari kejar pesawat karena kita jam 7 kurang 15 kayak baru lari, kita baru masuk ngejar pesawat tuh parah banget sih. Wah gila adek gua telat pesawat. Adek gua bilang suruh buru-buru. Dia jawabnya oke doang. Setelah itu baru gua naik pesawat dari Jakarta menuju ke Balikpapan dulu. Perjalanan dari Jakarta menuju Balikpapan tuh sekitar 2 jam perjalanan. Oke fix Sasa. Udah beli tiketnya aja tertinggal. Bang, kamu gitu aja. Dia pasti bisa beli sendiri bang. Tahu deh apa kabar Sasa nih? Sasa gimana ya kabarnya? Sasa mungkin nyari ini kali ya, nyari tiket ya? Nggak jadi. Enggak lah jadilah bangsat. Nah pesawat gue tuh pertama tuh Lion Air coy. Lion Air cuman karena di reschedule, aslinya kita tuh jam 4 pagi. Cuma karena di reschedule kita dapet jam 7 tadi, jam 4.30 jam 7. Dan diganti batik coy. Jadi kita nih bingung nih. Kenapa kita dapet banget kan? Apalagi kita pindah dari Lion ya Jo? Iya. Itu ntar takutnya di bawah ditarik bayaran. Oke, setelah 2 jam perjalanan akhirnya gua sampai di namanya tuh kota Balikpapan dan Dengan di Balikpapan, cuaca di sisa perjalanan menuju Balikpapan sebagai perubahan dan cuaca di bandara sehingga dilaporkan cukup baik. jadi gua sama Sinyo mau taruhan di mana Balikpapan. Dia bilang, lu mana bilang? Yang Kalimantan. Sulawesi gue yakin Balikpapan. Goblok. Kalimantan mana? Timur, Tenggara? Timur lah. Timur mah Berau goblok. Ya udah pokoknya ke Pulau Kalimantan aja. Oke, kalau Sulawesi, kalau nggak salah Sulawesi Selatan. Sulawesi Makassar ya? Nggak tahu, pokoknya Kalimantan aja yang Balikpapan. Enggak, Balikpapan tuh Sulawesi. Kita lihat ya. Harus di post ya di masukin YouTube ini Pak. Iya, mas ya, aku Sulawesi. Lu Kalimantan. Iya. Oke. Deal, taruhan apa? Kamera lah tuh. Ya, juga gak mau lah. Jadi lu yakin banget. Yaudah, Kalimantan. Karena lu pede banget deh. Takut tuh. Memang sama orang ini mata gak boleh meleng. Foto gue hilang 1. Oper ke sini anjir. Memang orang ini memang tidak boleh meleng gitu. Oke, sampai di Balikpapan. Lanjut kita. Cepat. Cepetan yuk. Kita harus transit 6 menit. Kamu ikut? Oke, sip. Yaudah, ntar kalau misalnya jam 6 nih aku kan takutnya gini sebenarnya. Di hari Tanjung Batu, takutnya kapalnya habis. Makanya aku mau telepon dulu ke Mas Burhan. Kalau kapalnya habis, kita nginep dulu di Berau. Update perjalanan. Sasa bakalan berangkat jam 1, nyampe jam 6 di Berau. Nice.
Nah, kita sampai di Kota Berau di Kalimantan Timur, namanya Bandara Kalimaro. Nah, di Bandara Kalimaro itu kita bertemu dengan tour leader kece kita, Mas Burhan. Adanya aja datang. Nanti jam 6 lewat 20. Nah, sama-sama berangkat ke Tanjung Batu besok malam menyeberang ke Desa. Beneran? Tuh, telat. Gara-gara lu telat sih. Banyak waktu sih. Nah, setelah kita ketemu Mas Burhan, kita pun berjalan-jalan bentar di Kota Berau. Akhirnya kita sampai di suatu tempat namanya Warung. Kita sampai di apa namanya ini? Warung Pak Muin. Makan dulu gua. Udah rekam belum sih? Udah. Jadi pada Kalimantan itu nggak usah zoom tahu deket dong bangsat. Muka gue juga sampai ke dalam-dalam. Jadi pada Kalimantan itu ayamnya teksturnya sama kayak Jawa. Lu apa yang ngerekam, awas dulu ya. Rekam goblok. Awas dulu ya. Menurut gua ayamnya sama loh. Nggak ada merica-mericanya, Bar. Wah, agak pedes. Wah, anjir bangsat orang bener. Pas bulan diem aja lagi deh. Kan dia drama, dia tutup mulut. Memang salah gua memang, kok agak pedes. Pantesan, tapi enak sih jadinya. Nah, enak kan? Tidak. Emang ada titik-titik merica? Kagak kelihatan, Cuk. Ya, oh iya ada, Cuk. Ada, Cuk. Dan setelah kita makan di tempat tersebut, kita juga harus mencari makanan ringan dan snack-snack untuk Sasa dan Lena, karena nggak mungkin kita makan dulu nih sebelum perjalanan menuju ke Pulau Derawan dari Kota Berau itu, karena Sasa pun katanya sampai akan sekitar jam 8. Kita harus mengejar ke Pulau Derawan itu agar bisa langsung pergi ke spot-spot yang kita tuju. Oke, jadi kita sampai di ini Solo ya ini ya? Nggak tahu, Cuk. Susah banget nyari roti aja ya? Gimana katanya keras banget lo emang. Ini antara jamur atau Kenapa? meses? Anjing. Iya. Ini antara jamur atau meses kan? Masih mencari makan, tapi kayaknya kita balik ke roti deh. Yang mana rotinya? Itu enak nggak? Kayaknya lah, roti Kalimantan. Tapi sini mereknya aja roti Kalimantan, gengs. Gila no, Kalimantan. Ini kayak lambangnya gue kenal deh tukang ini. Orang ini kayaknya gue kenal deh. Semua toko roti lambangnya begini. Ini namanya apa Bu? Solo apa tadi namanya nih? Solo Swalayan. Emang yang punya orang Solo? Hah? Beneran? Nyo punya lu. Orang Solo. Dia orang Solo dia. Orang Karanganyar tapi. Yes, kita sampai lagi di bandara buat menunggu para wanita-wanita. Masih nunggu Sasa, udah jam berapa nih? Jam 7. Nah, kalau udah nyampe Sasa kita harus langsung berangkat nih. Palingan tuh jam setengah 8 sih. Iya, kayak setengah 8 nih. 8 turun. Kalau kita harus kebut nanti masih habis itu kebut. Kita usahakan dikebut. Kalau memang masih memungkinkan saya menyeberang dan enggak ya. Dan setengah 8 akhirnya dia sampai juga di Kalimaro bersama Lena. 2,000 years later. Ayo cepetan yuk, let's go. Kira 1000 tahun. Ayo cepetan. Sip, akhirnya kita sampai di Tanjung Batu bersama sini dong. Ladies-ladiesku. Halo. Halo. Tuh, jadi kita mau kasihan dia. Jadi kita mau berangkat nih. Sekarang ini Mas, seberangnya. Tapi barang-barangnya juga di situ. Iya, barang itu juga lah. Berangkat kita. Wow. Mungkin ada ketinggalan. Amin, berangkat Mas. Ih, wah, ini modelnya ada bulan purnama. Asyik. Wah, nggak kelihatan bulan ini resort ini. Sampai, agak gelap. Agak gelap, sorry. Lampu dulu. Bagus banget guys. Airnya bersih. Pagi-pagi bakalan lebih bagus lagi pasti. Sampai. Jangan aja. Sepatunya basah nanti. Jadi kita sampai jam berapa sekarang, Sa? Sekarang jam setengah 11 Wita. Jadi kata Sinyo, anjing tolol banget. Mas Buran katanya jalan malah ngikutin bulan. Tapi emang bulan
bulannya terbang. Tai. Jadi kalau nggak ada bulan kita nyasar dong. Jadi kita masih menuju ke tempat tidur. Wis. Kita sini aja kanan. Enggak, lu mah di sini di luar, Cuk. Sorry aja lu masuk ke kamar gua. Yes. No, open. Woi. Bisa tidur, lumayan. Sekitar jam 7 kita udah siap-siap untuk berlayar ke 3 pulau, yaitu Kakaban, Maratua, dan Sangkalaki. Jadi ini adalah 3 pulau yang wajib sih. Oke, pagi ini jadi kita siap. Waduh, red light bro. Siap Nyu? Kita akan baru anyar. Kita jadi hari ini pulau Sangkalaki, Maratua, dan Kakaban. Are you ready? Yes. Kamu mau melihat jellyfish? Iyalah. Lihat penyu? Iyalah. Lihat lumba-lumba kalau ada? Lumba-lumba malam. Lumba-lumba malam. Itu kupu-kupu malam bangsat. Wis, akhirnya kita sampai di Pulau Tabung. Gimana kalian? Apakah kalian senang di Pulau Tabung? Pulau Maratua. Sekarang kita di Pulau Maratua, kita mau bikin TikTok. Cewek ini. Kita lihat TikToknya ya. Kayaknya dia nggak paham. Nih, jadi gini, aku dulu. Jadi ke gue. Oke, kata di Sasa. Baru kasih Sasa lagi. Terus udah gitu barengan. Capek deh gua. Loh. Akhirnya BTS buat TikTok selesai. Ya hasilnya seperti ini. Jadi di Gua Halo Tabung itu seperti tempat loncat dengan air yang biru, tapi bawahnya tuh air payau, jadi airnya nggak ada asinnya. Dan kenapa dibilang Gua Halo Tabung? Karena menurut gua sih terlalu lompat itu kan lu berarti bur ke bawah, dan cara naik ke atas lagi supaya bisa nyebur itu lu harus melewatin gua-gua yang berbentuk gua-gua sejajar gitu, yang bentuk mungkin orang ngeliatnya kayak tabung, jadi makanya Gua Halo Tabung. Mungkin seperti itu. Gue sih reka-reka aja kayak gitu. Baca. Gimana tadi, Sa? Seru banget. Kok bisa seru? Iya, airnya jernih, bisa lompat bareng sama teman-teman. Luar biasa. Lena senang? Senang banget. Anda kehilangan kacamata dengan Anda. Sedih banget, jatuh kacamatanya, kasihan banget. Berarti sekarang lu coba ini berapa? Ya satu lah masih. Lu Bukan buta. ya balasannya gitu harusnya. Gue rabun, bukan buta angka anjir. Harusnya gitu balasannya Nyo, biar lucu. Setelah dari Gua Halo Tabung itu kita melanjutkan perjalanan naik speedboat lagi. Itu paling cuman 10 menit 20 menit. Akhirnya kita nyampe spot kedua di Pulau Maratua, yaitu adalah Maratua Resort. Oke, kita sampai di spot kedua, yaitu Maratua Resorts. Wah, ada berita buruk, geng. Tadi di SMS kata Mas Burhan, kita nggak usah lihat ikan pausnya. Sedih dong, nggak usah lihat ikan paus. Sedih, gak bisa tahu. Karena pausnya udah di sini. Yo, jokesnya kurang. Ya jadi intinya kita nggak bisa lihat tuh. Stop it. Get some help. Maratua jadi bagus banget ya. Gimana? Yes. Parah. Rekomen Ya. orang-orang yang mau honeymoon di sini. Iya sih bener. Berapa tadi harganya? Fokus berkembang 4 juta ya? 4 juta udah sama resort.
Nah, spot berikutnya itu adalah kita pergi ke Kahedaeng. Kahedaeng tuh jadi merupakan tempat kita untuk beradventuria. Kenapa gue bilang beradventuria? Jadi jalannya itu nggak semudah yang gue kira. Jadi ternyata ini susur sungai, bro. Ya Allah, susur sungai. Jadi susur sungai itu cuman bentar, paling cuman nggak nyampe 10 menit, paling cuma 5 menit. Akhirnya kita sampai dan kita bisa buat video di sana. Yo, gimana nih, Sa? Gila, effort banget untuk menuju ke sini tuh. Treknya lumayan oke. Parah, lumayan oke ya. Lumayan oke. Susur sungai ya. Oke, buat kamu yang belum pernah adventure kayak aku. Karena gimana menurut Anda? Darah tuh. Hah? Mana darahnya? Tapi perih. Perih. Kayak ini loh, kayak private gitu loh, kayak punya. Piye jalannya? Serem baliknya nggak tahu gimana caranya. Sumpah salah gua bawa gini. Salah beneran, demi konten gua membawa ini. Dan mic gua tadi coba diambil dari GoPro. Kehilangan busa. Busanya basah dong, sini nyo, busanya sini nyo. Busanya basah nih, duh. Gila, capek banget. Ini rawa-rawa berarti ya? Ini jadi kayak ada yang tuh kayak rawa-rawa ya? Tapi aku takut ada biawak tau. Iya, biasanya ada biawak ya? Serius? Biasanya ada sih. Serius. Ini terusin dulu ya? Oh takutnya tadi ular sih. Iya. Ah iya, menurut gua apa kabar nih? Yang penting nempel lah. Nah akhirnya setelah kita di susur sungai di Kahedaeng, akhirnya kita naik kapal lagi. Itu sampai ditarik sama Mas Burat pakai tali gitu loh. Dan itu repot banget. Setelah itu ke spot ketiga yaitu Pulau Kakaban. Nah di Pulau Kakaban ini gue merasa paling sedih. Gue sedih bukan karena pemandangan atau apa-apanya, tapi karena kamera gue tadi yang dibawa sama gue itu kena air, bro. Ya Allah, 70D gue kena air. Jadi gue nggak bisa lagi ngevlog pakai kamera tersebut, sehingga gue harus ganti ke ngevlogging pakai GoPro. Dan kamera gua rip, nggak tahu rip atau enggak nih. Suri kayaknya, mati suri lah. Jadi di Pulau Kakaban ini yang terkenal adalah sebenarnya Danau Kakaban ya. Danau Kakaban itu adalah danau yang isinya jellyfish. Dan danau itu tuh airnya tuh gak begitu asin, hampir payau, tapi juga banyak jellyfish gitu. Jellyfish ini bentuknya seperti warna kuning dan kalau dipegang tuh sebenarnya nggak nyetrum sih. Setelah dari Kakaban, kita melanjutkan ke spot pulau ketiga yaitu Pulau Sangkalaki. Jadi Pulau Sangkalaki ini sebenarnya utamanya adalah pulau tempat penangkaran penyu. Dan itu gue dapat momen bagus banget sana. Jadi dapat momen dimana penyu itu baru lahir, yang baru diambil digali dalam tanah. Itu banyak banget jumlahnya dan itu gila sih, keren banget. Kita pun istirahat kembali ke rumah, ke tempat penginapan dan mandi dan bersiap-siap untuk melanjutkan langsung perjalanan ke Labuan Cermin. Jadi perjalanan itu malam, kita sekitar jam 8 udah berangkat dari Derawan. Akhirnya kita sekitar jam 10 jam 11 sampai di Kota Berau. Kita makan-makan bentar dan melanjutkan perjalanan melalui darat ke Biduk-Biduk. Nah itu perjalanannya itu sekitar 8 jam sih. Akhirnya sekitar jam 8 pagi kita nyampe di Biduk-Biduk. Nah di Biduk-Biduk itu kita bersiap-siap untuk berenang di Labuan Cermin. Jadi kita siap untuk berenang di Labuan Cermin. Nah setelah di Labuan Cermin, kita lanjut ke perjalanan berikutnya yaitu Teluk Sulaiman. Teluk itu tuh nggak sebagai pelabuhan sih sebenarnya. Jadi pelabuhan buat ke beberapa pulau. Tapi kita tuh cuman ke 2 pulau, yaitu adalah Pulau Sumbang. Jadi di Pulau Sumbang itu adalah intinya kita bisa ngelihat air terjun. Lanjut perjalanan berikutnya adalah spot terakhir kita selama di Derawan itu adalah di Pulau Kaniungan. Akhirnya kita sampai di Pulau Kaniungan. Kita tunggu, ya nggak? Adem tanpa air. Tanpa trekking, panjang-panjang. Karena kita sudah lelah ya, lelah menghadapi penderitaan dunia. Pulau Kaniungan cuma makan kelapa dan cuma ngobrol-ngobrol aja dan menghabiskan waktu sekitar 2 jam di sana lah. Di Teluk Sulaiman kita melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Berau. Dari Teluk Sulaiman itu sekitar
mungkin 9 jam. Dan next day kita oleh-oleh di kota Berau. Jadi oleh-olehnya tuh gue nanya ke Mas Burhan, oleh-olehnya apa sih khasnya di Kalimantan? Ternyata oleh-oleh di sana nih nggak ada yang khas karena banyaknya orang Kalimantan adalah orang-orang imigran katanya. Setelah perjalanan yang panjang akhirnya kita saatnya berpisah dengan Mas Burhan. Mas Burhan itu begitu baik ya selama perjalanan. Jadi segini doang cerita dari gua dari selama gue di Pulau Derawan. Kenapa gue bilang trip Derawan gue ini murah? Gue tuh habis sekitar 2,1 juta dengan ada detailnya di sini nih detailnya. Nah, oke, Burhan yang mau trip kayak gue langsung aja telepon ke Mas Burhan. Nomornya gue kasih di sini nih. Nah di bawah sini. Ya sekianlah dari video dari gue. Kurang lebih ya kayak begitu. Gue tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Yang pasti gue selalu beri pesan, jagalah kebersihan di suatu tempat. Keep exploring karena menurut gue masih banyak tempat yang indah dan gue bakalan share di video gue. Dan juga at least but not least, salam traveler. Sampai berjumpa di trip berikutnya.